bab baru, babun iza zarol imamu qauman fa ammahum. Bab apabila imam mendatangi suatu kaum kemudian mengimami mereka. Ini imam ya, imam pemimpin di sini, imamnya bukan imam sholat. Apabila seorang imam mendatangi satu kaum kemudian mengimami mereka, ini pemimpin datang ke daerah yang masih dalam wilayah kekuasaannya lah, katakan begitu ya. Seorang pemimpin datang ke daerah wilayah kekuasaannya, fa'ammahum, kemudian mengimami mereka. Kurang lebih seperti itu judulnya ya. Apabila seorang imam, seorang pemimpin datang kepada suatu kaum kemudian mengimami mereka. Padahal ini berarti kan bukan di tempatnya, dia sedang mendatangi suatu kaum. Datang ke satu kaum kemudian mengimami mereka. Nah, ini masalahnya ya apa boleh gitu atau tidak? Karena itu bukan di tempatnya sendiri. Gitu ya. Nah, hadisnya dulu nih. Hadisnya an Itban ibni Malikin an Ansoriyi qala ista'zanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fa'azintu lahu faqala aina tuhibbu an usolliya min baitika fa asyartu lahu ilal makanil ladzi uhibbu faqoma wa wasofna khalfahu summa sallama wa sallamna. Dari Itban bin Malik Al-Ansori, ia berkata Rasulullah SAW, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini bahasanya minta izin kepadaku. Kalau adab secara Islam gitu ya, kalau datang ke satu rumah minta izin kepada tuan rumahnya itu kan dengan cara mengucapkan salam. Tuan rumahnya kalau mengizinkan masuk gitu ya, menjawab salam ya, kemudian mempersilahkan masuk. Ista'zana, nah, secara harfiah ini terjemahnya Nabi SAW minta izin kepadaku, fa'azintu lahu, lalu aku mengizinkan beliau. Padahal Rasulullah SAW datang ke rumah Itbannya itu diundang, bukan Rasulullah SAW datang sendiri. Itban bin Maliknya tidak tahu. Rasulullah SAW diundang datang ke sana. Nah, tapi ya inilah adabnya ya, ketika sampai di sana beliau meminta izin lalu aku mengizinkannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, jadi singkat cerita gitu ya, Rasulullah SAW bertanya kepada Itban bin Malik, aina tuhibbu an usolliya min baitika, di sebelah mana engkau menginginkan aku sholat di rumahmu ini? Ya, di sebelah mana gitunya, bagian mana, ruangan mana gitu ya. Ruangan mana ya yang engkau inginkan aku mengerjakan sholat di rumahmu ini? Fa asyartu lahu, Itban bin Malik kemudian mengatakan, aku menunjukkan kepada Rasulullah SAW ilal makanil ladzi uhibbu, tempat yang aku inginkan, ya beliau sholat di sana. Faqoma, kemudian beliau berdiri sholat, wa wasofna khalfahu, kemudian kami bersaf di belakang beliau.
summa sallama wa sallamna, kemudian beliau salam, ya selesai sholat salam dan kami pun salam. Nah sampai di situ hadisnya. Ini ringkas sebetulnya ya. Ini ringkas nih, makanya tadi singkat cerita gitu ya, Rasulullah SAW datang ke rumah Itban bin Malik, kemudian beliau menanyakan di sebelah mana, ruangan mana yang engkau inginkan aku mengerjakan sholat di rumahmu. Hadis ini pernah juga dimuat oleh Imam Al-Bukhari di dalam, udah agak lama ini ya. Kalau lihat halamannya di kitab ini sekarang halaman 398. Hadis ini pernah dimuat oleh Imam Bukhari di halaman 82. Sudah sangat sekitar, sudah sangat tebal gitunya, sudah lama nih. Lengkapnya di pada bab tentang masjid. Hadis ini dimuat oleh Imam Al-Bukhari di bab ke 46 ya, dalam ini tentang masjid. Judulnya itu Babul Masajidi fil Buyut, bab masjid di dalam rumah. Wasallal Barra ibnu Azibin fi masjidihi fi darihi jama'atan. Dan Al-Barra bin Azib, sahabatnya, seorang sahabat Al-Barra bin Azib sholat di masjidnya di dalam rumahnya secara berjamaah. Nah ini di judul ininya Imam Bukhari memuat hadis yang barusannya tentang Rasulullah SAW mendatangi rumah Itban bin Malik. Kemudian beliau sholat di rumah Itban bin Malik. Kalau sekarang kalau itu pada bab sekarang ini bab ke-50-nya, yang tadi bab apabila seorang pemimpin mendatangi suatu kaum lalu dia menjadi imam di tempat tersebut, di tempat kaum tersebut. Ini sudah cukup jelasnya, wajhul istidlalnya dari hadis ini sudah jelas untuk bab tersebut, yaitu Rasulullah SAW datang ke rumah Itban bin Malik. Kemudian beliau yang menjadi imam. Itban bin Malik, tuan rumah, pemilik rumah, menjadi makmumnya. Nah, Itban bin Malik di ujung hadis tadi mengatakan faqoma, beliau sholat, wa wasofna khalfahu, kemudian kami orang sana gitu ya bersaf di belakang Rasulullah SAW berjamaah sholatnya. Beliau salam, kemudian kami pun salam. Nah, tapi lengkapnya seperti ini nih ya, diulang lagi nih hadisnya. Di bab ini, di bab ke apa tentang masjid, tadinya judulnya bab masjid di dalam rumah. Mahmud bin Robi Al-Ansori mengatakan, Anna Itban bin Malikin, bahwa min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mimman syahida badron minal ansori. Itban bin Malik, dia itu salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Dia itu termasuk orang yang ikut perang Badar dari kaum Ansor. Jadi Itban bin Malik ini kaum Ansornya Al-Khazraji. Kaum Ansor itu kan terdiri dari dua kaum yang asalnya bertikai, bertengkar, bersengketa, kaum Aus dan Khazraj. Nah, Itban bin Malik ini kaum Ansor dari kelompok Khazraj. Mahmud bin Robi'nya mengatakan, Itban bin Malik, dia ini salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Dia termasuk salah seorang yang ikut dalam perang Badar. Ya, dia ini dari kelompok Ansor. Annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Dia datang menjumpai Rasulullah SAW.
Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, qad ankartu basori wa ana usolli li qaumi. Ya wahai Rasulullah, mataku ini sudah bermasalah, katakanlah ya. Mataku sudah buram, kalaupun tidak butanya, mataku sudah buram, sudah buta, dan aku wa ana usolli li qaumi. Nah, sedangkan aku ini suka mengimami kaumku. Fa iza kanatil amtaru salal wadil lazi baini wa bainahum. Apabila turun hujan maka selokan selokan parit namanya. Apabila turun hujan maka parit menghalangi antara parit yang ada antaraku dan antara kaumku, ya, karena Itban bin Malik ini imam di tempat tersebut, di tempat kaum tersebut. Apabila turun hujan maka parit itu mengalir derasnya antara aku dan mereka. Lam astati an atiya masjidahum fa usolli bihim. Nah, kalau kondisi demikian aku tidak bisa, aku tidak mampu gitu ya untuk datang ke masjid mereka untuk mengimami mereka. Wadidtu ya Rasulullah annaka ta'tini fatusolli fi baiti fattakhazahu musallan. Nah, aku ingin wahai Rasulullah engkau datang ke rumahku, kemudian sholat di rumahku, fa'attakhizahu musallan. Kemudian aku menjadikannya musolla. Qala faqala lahu Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Itban bin Malik, sa'af'alu insyaallah. Nah, ternyata Rasulullah mengizinkan nih Itban bin Malik untuk membuat musola di rumahnya. Setelah Itban bin Malik ini merasa tidak bisa untuk datang ke masjid seperti sebelumnya, seperti biasanya gitunya, datang ke masjid di kaumnya untuk mengimami mereka. Jadi Itban bin Malik ini imam nih di tempat tersebut. Nah, dalam kondisi yang disebutkan tadi, maka Itban bin Malik ini sudah tidak bisa lagi datang untuk mengimami, untuk sholat berjamaah bersama kaumnya. Itban bin Malik kemudian mengatakan kepada Rasulullah, aku ingin engkau datang ke rumahku, kemudian sholat di rumahku, dan aku menetapkannya, kemudian aku akan menetapkannya menjadi musola. Rasulullah SAW menjawab, sa'af'alu, oke. Aduh, itu ya, oke, insya Allah. Artinya di sini Nabi mengiyahkan, membenarkan, membolehkan. Ya, ada musola di dalam rumah. Ini kan sesuai dengan judulnya. Boleh, kata Rasulullah, insya Allah. Ya, Nabi mengiyahkan. Ya. Qala Itbanu fagoda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin hinar tafa'an naharu. Kemudian pagi-pagi, ini pagi-pagi ini ya, Rasulullah SAW dan Abu Bakar datang hinar tafa'an naharu, ya ketika matahari mulai naik, waktu duha kurang lebih. Ya, kemudian Rasulullah SAW pagi-pagi datang bersama Abu Bakar ketika matahari ketika siang mulai beranjak, ketika siang mulainya, ketika pagi mulai naik. Fasta'zana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'azintulahu. Nah, ini mulai dari sini yang tadinya Rasulullah datang ke rumah Itban bin Malik, ternyata datangnya pagi hari bersama Abu Bakar memenuhi undangan. Ya, memenuhi undangan Itban bin Malik untuk sholat di rumahnya, di mana Itban bin Malik mengatakan, setelah Rasulullah SAW sholat di tempat tersebut, aku akan menetapkannya menjadi
musola tadi ya. Rasulullah SAW datang pagi hari bersama Abu Bakar, beliau meminta izin, kemudian fa'azintulahu, aku mengizinkannya. Falam yajlis hina dakhalal baita summa qala, beliau tidak duduk dulu ketika beliau masuk rumah. Ya, ketika beliau masuk rumah, itunya beliau tidak duduk terlebih dahulu. Beliau langsung mengatakan, aina tuhibbu an usolliya min baitika. Sebelah mana, ruangan mana, gitu ya. Engkau menginginkan aku mengerjakan sholat di dalam rumahmu ini. Qala, kemudian Itban bin Malik mengatakan, fa asyartu lahu ila nahiyatin minal bait. Aku menunjukkan ke salah satu ruangan, ke salah satu tempat di rumah tersebut. Faqoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakabbaro, kemudian beliau sholat, beliau berdiri, kemudian takbir. Fakumna fasofafna fasolla rok'ataini summa sallama. Ya, Rasulullah berdiri, kemudian sholat. Lalu kami pun nih fakumna, lalu kami pun ikut berdiri sholat. Fasofafna, kami bersaf, tentu bersaf di belakang Rasulullah SAW ya. Fasolla rok'ataini, kemudian beliau sholat 2 rakaat. Nah, ini sholat apa? Pagi ini ya, Rasulullah SAW kan datangnya pagi, ini sholat apa? Salat memenuhi undangan. Kumaha mau datang tanpa undangan. Kumaha mau datang tanpa undangan ya. Beliau berdiri kemudian sholat, beliau berdirinya kemudian takbir, lalu kami pun berdiri dan bersaf di belakang Rasulullah SAW tentunya ya. Fasolla rok'ataini, kemudian beliau sholat 2 rakaat, summa salama, ya selesailah sholat 2 rakaat. Qala, kemudian Itban bin Malik mengatakan, pahabasnahu ala khaziratin sona'naha lahu. Kemudian kami menahan beliau dengan hidangan makanan yang sengaja kami buatkan untuk beliau. Karena keperluan intinya kan sudah terpenuhi. Nah, tentu Itban bin Malik tidak akan membiarkan Rasulullah cepat-cepat pergi. Kemudian kami menahannya ya dengan jamuan lah gitunya. Kami menahan beliau dengan jamuan yang sengaja kami buatkan untuk beliau. Qala fasaba fil baiti rijalun min ahli dari zawu adadin fajtama'u. Itban bin Malik mengatakan, kemudian di dalam rumah itu berkumpullah orang-orangnya dari pemilik rumah itu, zabu adadin itu cukup banyak yang datang. Ya pastilah tahu kedatangan Rasulullah masa dilewatkan. Ya orang sana berarti kan, ya orang sana gitu tahu Rasulullah datang ke rumah Itban bin Malik. Wah pasti, malah ada yang menyesal tidak ikut berjamaah. Ya, kemudian berkumpullah orang-orang di rumah itu ya, rijalun min ahli dari zawu adadin fajtama'u. Entah berapa orang lah, kemudian mereka berkumpul di rumah tersebut. Masalahnya sudah selesai sampai di situnya yang terkait dengan masjid. Faqala raqailun minhum. Kemudian ada yang berkata, di sini tidak disebutkan, hanya qailun, orang yang berkata. Ada saat itu ada yang mengatakan, aina malikubnun dukhaishin. Mana Malik bin ad-Dukhaishin? Artinya saat itunya di rumah tersebut, di rumah Itban bin Malik, berarti Malik bin ad-Dukhaishin ini tidak nampak, tidak terlihat oleh semua orang. Nah, ada yang bertanya, mana Malik bin ad-Dukhaishin? Faqala ba'duhum, nah sebagian orang di sana saat itu mengatakan, zalika munafiqun la yuhibbullaha wa rasulah. Tahnuk itu munafik.
Rasulullah datang teh sugan hayang, naon cik urang mah sugan sono, sugan hayang panggih berkumpul. Bukan huwa zalika munafikun, bukan dia munafikun, zalika munafikun, yang seperti itu munafik. La yuhibbullaha wa rasulahu, dia tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendengar ada yang mengatakan demikian, Rasulullah SAW bersabda, la taqul zalika, jangan mengatakan seperti itu, ya, jangan berkata demikian. Ala tarohu qad qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajhallah, bukankah kalian mengetahui ya, bukankah kalian mengetahui dia sudah mengatakan la ilaha illallah, yuridu bidzalika wajhallah, ikhlas karena Allah intinya. Bukankah dia sudah mengatakan la ilaha illallah dan dia maksudkan mewajhalah teh keridhaan Allah ya, dan dia maksudkan mengatakan demikian itu mengharap menginginkan keridhaan Allah. Qala, orang itu menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lamu, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala fa inna naro wajhahu wa nasihatahu ilal munafikin. Ya, dia berkata lagi, sesungguhnya kami melihat wajah siapa tadi namanya? Malik bin Ad-Dukhaisin. Ya, kami melihat wajahnya, wa nasihatahu ilal munafikin, dan dia itu nasihatnya apa, nasihat natenya akrab, dekat dengan orang-orang munafik. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, fa innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharap dengan hal tersebut keridhaan Allah. Nah, itulah nih hadis lengkapnya ya. Nah, adapun kalau di bab sekarang, di bab tadi itu cukup banyak pelajarannya dari hadis yang cukup panjang demikian. Di antaranya, waktu Rasulullah SAW diundang juga ke rumah seseorang, yaitu rumah Mulaikah. Kalau ke rumah Mulaikah mengundang Rasulullah itu mengundang makan, di mana Mulaikah itu punya seorang neneknya Anas bin Malik. Mulaikah itu neneknya Anas bin Malik miskin, karena Anas bin Maliknya kan belum kaya. Anas bin Maliknya belum kayanya, Anas bin Maliknya masih entah umur berapa. Anas bin Malik itu kan ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Anas bin Malik itu orang Madinah. Anas bin Malik berumur 10 tahun. Rasulullah 10 tahun di Madinah. Berarti ketika Rasulullah meninggal, Anas bin Malik umurnya 20 tahun. Belum jadi apa-apa Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik itu miskin ya. Karena kan bapaknya Malik kabur, meninggalkan istrinya Ummu Sulaim dan Anas bin Malik. Bapaknya kabur itu karena Ummu Sulaimnya tidak mau murtad. Malik, bapaknya Anas bin Malik itu Maliknya. Bapaknya itu mengancam akan pergi dan tidak akan kembali lagi kalau istrinya Ummu Sulaim, Anas bin Malik ini, ibunya Anas bin Malik tidak mau murtad gitu dari Islam. Ternyata Ummu Sulaim itu memilih ditinggalkan suami. Nah, suaminya pergi kemudian terbunuh di jalan gitunya, terbunuh di Syam kalau nggak salah terbunuhnya. Nah, tinggallah berarti Ummu Sulaim dan Anas bin Malik. Ya ini kan baru apa namanya setelah dinikahi oleh Abu Thalhah
seorang bangsawan terhormat yang kaya raya. Asalnya miskin ya, termasuk ini neneknya juga miskin. Mengundang Rasulullah SAW untuk makan di rumahnya. Rasulullah Mulaikah ini menyuruh Anas bin Malik yang memberitahu nabinya bahwa neneknya mengundang makan di rumahnya. Rasulullah SAW datang memenuhi undangan Mulaikah, begitu datang makan karena ini undangannya undangan makan. Setelah makan baru sholat. Tapi Itban bin Malik mengundang Rasulullah untuk sholat di rumahnya. Maka begitu datang Rasulullah tanpa duduk terlebih dahulu, sebelah mana gitu kan, tanpa duduk terlebih dahulu. Begitu datang, karena kan sudah ada pembicaraan kan sebelumnya. Aku ingin gitu ya, Rasulullah SAW itu datang ke rumahku, kemudian sholat di rumahku, di mana tempat Rasulullah SAW sholat itu nantinya akan aku jadikan musola. Maka ketika Rasulullah datang tanpa duduk terlebih dahulu, begitu datang langsung menanyakan di sebelah mana kamu ingin aku mengerjakan sholat. Ditunjukkanlah ya satu tempat di rumah tersebut, kemudian beliau sholat. Setelah sholat baru makan. Jadi acara pokoknya apa? Sholat. Kalau dimulaikah acara pokoknya makan. Setelah makan baru sholat. Tapi ada dua hal yang sama. Ketika Rasulullah SAW datang ke rumah Mulaikah, beliau sholat 2 rakaat. Sholat apa? Entah sholat apa jam sekian. Waktu datang ke rumah Itban bin Malik, Rasulullah SAW itu sholat sendirian sebetulnya, tapi kemudian kan orang sana ikut bermakmum, oleh Rasulullah tidak dilarang. Ketika di rumah Mulaikah sama, beliau sholat sendirian, nggak mengajak, tidak mengajak berjamaah. Tapi ketika beliau sholat kan Anas bin Malik dan seorang kawannya laki-laki, anak laki-laki, kemudian bersab di belakangnya. Mulaikah ikut juga berjamaah di belakangnya, oleh Rasulullah tidak dilarang. Ini sholat apa? Sholat tanpa nama. Bahasa Arabnya sholat mutlak. Sholat apa? Mana ada yang tahu itu sholat apa? Apa sholat karena memenuhi undangan? Sholat setelah makan? Ya, tidak ada yang tahu nih. Nah, itu ya kemudian muncullah gitunya sebutan dalam bahasa Arab itu sholat mutlak. Kalau dalam bahasa kita itu tepatnya adalah sholat tanpa nama. Sholat apa? Sholat lah tanpa nama. Ya kalau yang lain kan ada namanya. Ya mungkin sholat mutlak ini kemudian jadi nama untuk sholat tersebut. Tapi kan aslinya disebut mutlak itu kan nyantah sholat apa? Syukrul wudu, tahiyatul masjid, rawatib, duha, kan ada namanya. Nah ini sholat apa? Tanpa nama, sholatnya sholat mutlak. Ada kesamaan ya, ada kesamaan, tapi kan sesuai dengan acara pokoknya. Kalau datang ke rumah Itban bin Malik memang untuk mengerjakan, untuk sholat di rumah tersebut, yang kemudian oleh Itban bin Malik kan tempat tersebut selanjutnya dijadikan musola di dalam rumah. Kalau di memenuhi ketika datang ke rumah Mulaikah diundang makan, bukan diundang sholat. Anggaplah Mulaikah sendiri tidak mengira kalau Rasulullah kemudian sholat di rumahnya. Sholat apa? Anas bin Malik saja pelakunya nggak mengatakan apa-apa. Sholat apa? Nggak ngomong apa-apa. Hanya begitu Rasulullah sholat, ikut mengerjakan sholat. Di rumah Itban bin Malik juga mengerjakan sholat. Andai kalau ini sholat duha, nggak pernah Rasulullah sholat duha berjamaah. Ya Rasulullah SAW itu tidak pernah sholat duhanya berjamaah. Sholat apa? Teuing judulnya teh. Sholat naon? Sholat teuing. Sholat naon atuh? Sholat apa? Nah itulah muncullah sebutan
Arti mutlak itu tidak terkait waktu, tempat, atau peristiwa. Karena sholat-sholat sunat itu sebetulnya terkait dengan 3 hal tadi. Apakah waktu? Seperti sholat duha itu karena waktu duha. Kalau sholat tahiyatul masjid itu karena masjid. Sholat rawatib itu karena sholat wajib. Nah ini sholat apa? Teuing teu nyaho, tah itu teh sholat teuing. Sholat apa? Gak tahu ini sholat apa. Muncullah nama itunya sholat mutlak. Nah kembali ke ini nih, kalau di bab sekarang ya bab ke-50 nih ya, di babun iza zarol imamu qauman fa'ammahum. Dengan judul seperti ini ya, Imam Bukhari itu berisyarat kepada kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi. Ini ya hadisnya ini dibuka dulu nih ya, di At-Tirmizi dan Abu Daudnya seperti apa nih. Ya sebentar nih ya. Sudah di cirian, hilang cirinya. Nah ini diriwayat At-Tirmizi ini ya. Hadisnya kana Malik ibnul Khuwairisi ya'tina fi musallana yatahaddasu fahadaratis sholatu yauman faqulna lahu taqaddam faqala liyataqaddam ba'dukum hatta uhaddisakum limala ataqaddamu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man zara qauman fala ya ummahum wal ya ummahum rajulun minhum. Itban bin Malik bin Al-Huwairis. Ya, Malik bin Al-Huwairis ini kata Abu Atiyah. Ya, Abu Atiyah nih yang menceritakan hadis ini. Malik bin Al-Huwairis datang kepada kami fi musallana, di tempat sholat kami, ya tahaddasu, dia mengajar. Berartinya Malik bin Al-Huwairis ini sahabat Rasulullah SAW nih. Dia datang ke tempat ke musola kami, ya tahaddasu, dia mengajar di tempat tersebut. Fahadaratis sholatu yauman. Nah pada suatu hari datanglah waktu sholat. Fakulna lahu, maka orang sana nih ya, orang sana yang kedatangan Malik bin Al-Huwairis mengatakan taqaddam, silahkan maju, maksudnya mempersilahkan Malik bin Al-Huwairis untuk menjadi imam. Faqala, Malik bin Al-Huwairis berkata, liyataqaddam ba'dukum, hendaklah yang menjadi imam itu salah seorang dari kalian. Hatta uhaddisakum, nanti aku akan ceritakan kepada kalian lima la ataqaddamu, mengapa aku tidak mau majunya menjadi imam. Sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man zara qauman, barang siapa datang kepada satu kaum, fala ya ummahu, maka hendaklah janganlah dia menjadi imam bagi mereka. Ya, barang siapa datang kepada satu kaum, hendaklah dia tidak menjadi imam bagi mereka. Wal ya ummahum rajulun minhum, hendaklah yang menjadi imam itu salah seorang dari kaum tersebut. Nah, Imam Bukhari dalam bab sekarang judulnya itu kan apabila seorang pemimpin, sih di sini di judulnya ya, apabila seorang pemimpin mendatangi suatu kaum kemudian mengimami mereka. Ya artinya boleh nggak gitu kan dengan judul seperti ini?
Ya, Imam Bukhari tidak menyebutkan boleh atau tidak nih ya di judulnya. Wab seorang pemimpin mendatangi suatu kaum kemudian menjadi imam bagi mereka. Kalau dengan hadisnya yang menerangkan Itban bin Malik meminta Rasulullah datang ke rumahnya dengan seperti tadilah gitunya kronologisnya. Kemudian beliau datang dan beliau sholat sendirian kan sebetulnya. Beliau sholat sendirian tapi akhirnya kan orang-orang sana ikut berjamaah. Rasulullah sholat sendirian kemudian mereka berbaris. Ya akhirnya kan mereka berjamaah dan imamnya adalah Rasulullah SAW. Sementara beliau sendiri kan menyabdakan seperti ini. Barang siapa mendatangi satu kaum, jangan sekali-kali menjadi imam di sana. Hendaklah yang menjadi imam itu orang sana, penduduk setempat atau pribuminya. Fala ya ummahum. Man zara qauman fala ya ummahum. Barang siapa mendatangi satu kaum, janganlah dia menjadi imam bagi mereka, bagi orang sana. Wal ya ummahum rajulun minhum, hendaklah yang menjadi imam itu salah seorang dari pribumi. Nah itu hadisnya ya. Nah Ibnu Hajar al-Asqalani ini, karena hadisnya sudah dibahas oleh Ibnu Hajar al-Asqalani sudah dibahas panjang lebar di bab yang tadi, di bab ke berapa tadi itunya, yang menerangkan di bawah judul masjid di dalam rumah. Ya musola kan tepatnya ya di hadisnya, musola di dalam rumah seperti tadi kejadiannya. Nah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ini di dalam kitab Fathul Bari ini mengatakan bahwa Imam Bukhari dengan judul seperti ini menunjuk berisyarat kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi yang barusan hadisnya. Bagaimana kalau seseorang mendatangi suatu kaum kemudian menjadi imam di sana, boleh nggak? Nah Imam Bukhari dengan judul seperti ini menunjuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Bagaimana masalahnya? Ternyata seperti barusannya Malik bin Al-Huwairis datang ke satu tempat dan mengajar di sana. Dan orang sana ketika datang waktu sholat, orang sana kan mempersilahkan Malik bin Al-Huwairis untuk menjadi imam. Tapi Malik bin Al-Huwairis menolak. Hendaklah yang menjadi imam itu salah seorang dari kalian. Nanti aku akan ceritakan mengapa aku tidak mau menjadi imam. Ya, kemudian Malik bin Al-Huwairis mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa mendatangi satu kaum, jangan sekali-kali dia menjadi imam di sana. Ya hendaklah yang menjadi imam itu salah seorang dari pribumi. Nah atau Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan dengan bab seperti ini Imam Bukhari itu berisyarat gitu kepada hadis barusan. Tapi kan di hadis ini kan Rasulullah sendiri kan yang datang ke satu kaum, kemudian beliau sholat, meskipun asalnya ya, Rasulullah kan tidak hendak sholat berjamaah, karena ini kan sholat apa tadi? Beliau itu sholat sendirian, tapi kemudian orang sana kemudian membuat saf dan bermakmum, persis kejadiannya seperti yang di rumah Mulaikah. Rasulullah tidak mengajak Anas bin Malik dan Mulaikah untuk berjamaah. Beliau sholat sendiri, tapi kemudian Anas bin Malik dan seorang kawannya bersaf di belakangnya. Mulaikah juga ikut sholat. Ya terjadilah sholat berjamaah. Rasulullah tidak melarang. Ya Rasulullah tidak menyalahkan Mulaikah, Anas bin Malik yang ikut berjamaah, juga orang-orang di rumah Itban bin Malik. Artinya dengan kejadian ini ya tetaplah kejadian bahwa Rasulullah SAW itu menjadi imam di tempat orang. Sebutlah itu di tempat orangnya, yaitu di tempat Itban bin Malik. Karena di tempat itu, di daerahnya Itban bin Malik itu adalah imam di sana. Ya imamnya adalah Itban bin
bin Maliknya di hadis yang panjang tadi kan, karena mataku saja yang sudah mulai terganggu sehingga aku tidak lagi sanggup untuk mengimami di masjid. Sudah tidak sanggup lagi gitunya untuk datang ke masjid mengimami orang sana. Sehingga Itban bin Malik kemudian membuat musolanya Itban bin Malik. Artinya untuk selanjutnya Itban bin Malik itu berjamaahnya di musola yang ditetapkan tadinya, yang dijadikan musola setelah diawali dengan Rasulullah SAW mengerjakan sholat pertama kali di tempat tersebut. Selanjutnya oleh Itban bin Malik dijadikan musola. Ya berikutnya berarti Itban bin Malik itu sholatnya di situ di musola, tapi tetap berjamaah kan, tetap berjamaah karena sudah tidak sanggup lagi untuk pergi ke masjid mengimami kaumnya di sana. Jadi pada asalnya berlakulah apa yang ada di hadis Imam At-Tirmizi dan Abu Daud tadi. Pada asalnya demikian, apabila seseorang datang ke tempat atau mendatangi satu kaum, maka jangan menjadi imam. Intinya jangan menjadi imam bagi penduduk setempat, bagi orang sana. Ya hendaklah yang menjadi imam itu adalah pribuminya. Nah, apa tidak bertentangan gitu dengan hadis yang dengan antara ini? Apa tidak bertentangan antara sabda Rasulullah di hadis At-Tirmizi dan Abu Daud tadi dengan hadis yang sekarang? Karena meskipun pada asalnya Rasulullah tidak mengajak, tidak hendak mengerjakan sholat secara berjamaah. Ya karena datangnya kan di dalam hadis yang tadi jelas, pagi-pagi ketika matahari mulai naik Rasulullah datang ke rumah Itban bin Malik, kemudian mengerjakan sholat di sana. Ternyata orang sana ikut atau bermakmum kepada Nabi. Terjadilah berjamaah dan imamnya bukan penduduk setempat tapi Nabi. Nah, adapun untuk Nabi boleh disebut kekhususan Al-Imamul A'zam, sebutannya kalau Rasulullah SAW itu adalah Al-Imamul A'zam. Dimanapun beliau berada imam, apabila sholat berjamaah beliau itu menjadi imam. Nah ini pengecualian ya bagi Rasulullah SAW. Nah maka hadis tadi man zaro qauman fala ya ummahum wal ya ummahum rajulun minhum, itu kan di hadis yang tadi, apabila seseorang mendatangi satu kaum jangan menjadi imam, hendaklah yang menjadi imamnya itu adalah salah seorang dari pribumi. Nah dengan kejadian ini maka sabda Rasulullah SAW itu berlaku untuk selain Al-Imamul A'zam, itu berlaku untuk selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah karena beliau itunya Al-Imamul A'zam, dalam hal ini maksudnya bahwa Al-Imamul A'zam itu dimanapun beliau berada imam Rasulullah itu kalau sholat berjamaah. Termasuk yang ini, termasuk waktu Rasulullah SAW ibadah haji, sholatnya itu di Mekah. Beliau sholat di Mekah. Sebelum sholat bahkan beliau sampai mengumumkan dulu gitu kepada semua makmum, karena saat itu makmumnya menjadi campuran antara penduduk Mekah dengan orang-orang yang dari luar Mekah, ya karena saat itu sedang ibadah haji banyak yang datang dari luar Mekah, termasuk kan beliau sendiri musafir, beliau berangkat dari Madinah. Sebelum sholat berjamaah dimulai, Rasulullah mengumumkan dulu, memberitahu kalian orang sini sholatnya tam, sementara kami musafir
salatnya dikosor, sehingga terjadilah berjamaah. Rasulullah imamnya, karena saat itu kan di Mekah bukan orang Mekah imamnya, lalu beliau menjadi makmum. Ya, beliau menjadi imam dan sholatnya tidak jadi tam gitu ya, tidak jadi tam karena mengikuti atau karena sebagian makmumnya itu orang Mekah, beliau itu musafir, kosor berarti sholatnya. Nah, sehingga beliau memberitahu dulu kepada makmum. Artinya kalau bagi makmumnya yang sesama musafir dikosor mengikuti Rasulullah SAW. Yang beliau memberitahu, kalian orang sini sholatnya tam, sementara kami ini musafir sholatnya di kosor. Berarti saat itu terjadi berjamaah, Rasulullah 2 rakaat salam, sementara makmumnya yang penduduk Mekah. Ketika Rasulullah SAW mereka melanjutkan sholat yang tamnya itu karena mereka tidak dikosor. Ya, ini menunjukkannya bahwa Rasulullah SAW itu dimanapun beliau mengerjakan sholat berjamaah, imam. Beliau itu imam. Nah, bagaimana dengan hadis yang diriwayat At-Tirmidzi tadi? Kan beliau sendiri yang melarang apabila datang kepada suatu kaum maka janganlah dia menjadi imam. Hendaklah yang menjadi imam itu adalah penduduk setempat atau pribumi. Nah, maka apa yang disabdakan Rasulullah di dalam hadis At-Tirmidzi, Abu Daud dan At-Tirmidzi itu adalah ini untuk man adal imamul a'zam. Ini untuk selain imamul a'zam, berlaku untuk selain Rasulullah SAW. Nah, tapi ada juga nih, ini pendapat sihnya. Kata Az-Zainubnul Munir, muraduhu annal imamal a'zama wa man yajri majrohu. Kalau Rasulullah SAW pasti al imamul a'zam, atau yang setelah Rasulullah tidak ada yang dianggap seperti itu, khalifah. Ya katakanlah Umar bin Khattab ya, ketika ini waktu Rasulullah SAW sakitnya yang baru-baru ini kan hadisnya, memerintahkan Abu Bakar yang menjadi imam. Muru Aba kemana itu? Muru Abu Bakrin. Perintahkan Abu Bakar yang menjadi imam. Ternyata kan Abu Bakar kan mengatakan kepada Umar bin Khattab, kamu saja yang menjadi imam. Umar bin Khattab mana berani kan? Umar bin Khattab tidak berani menjadi imam. Sementara Abu Bakar menjadi makmum. Nah, setelah Abu Bakar menjadi khalifah, kalau dia kunjungan kerja gitu ke daerah, ada nggak orang daerah yang berani menjadi imam lalu Abu Bakar yang menjadi makmum? Akan ada, saya kiranya tidak akan ada yang berani. Kalau Rasulullah SAW pastinya itu al-imamul a'zam itu hanya satu-satunya Rasulullah SAW. Kalau Az-Zainubnul Munir di sini mengatakan waman yajri majrohu, atau yang setelah beliau tidak ada yang dianggap. Itulah pimpinan tertinggi. Setelah Rasulullah SAW tidak ada, pimpinan tertinggi kaum muslimin itu kan Abu Bakar. Setelah Abu Bakar tidak ada, pimpinan tertingginya itu adalah Umar bin Khattab. Bahkan kan Umar bin Khattab itu sebutannya Amirul Mukminin, ya, pemimpinnya seluruh orang-orang yang beriman. Kalau Amirul Mukminin itu kunjungan kerja ke daerah, saya yakin gak ada orang yang berani menjadi imam. Sementara Umar bin Khattab Amirul Mukminin, pemimpin tertingginya, menjadi makmum. Kalau untuk hal seperti ini pengecualian, berarti Rasulullah kan melarang apabila seseorang datang ke satu daerah lalu dia menjadi imam, kecuali untuk Rasulullah SAW atau nih
Az-Zainul Munir mengatakan atau orang yang yajri majrohu teh, atau orang yang kemudian lah dianggap sebagai pimpinan tertinggi. Intinya setelah Rasulullah tidak ada gitu kan, ini kalau setelah Rasulullah tidak ada kan Abu Bakar yang menjadi pemimpinnya bagi seluruh kaum mukminin. Saya kira ini dia, karena ini kan pendapatnya, ini pendapat Az-Zainul Munir. Jadi kalau opini saya sendiri bahwa para sahabat pun kalau Abu Bakar sebagai khalifah berkunjung ke daerah, nggak akan ada yang berani ya, untuk menjadi imam, sementara Abu Bakar yang menjadi makmumnya. Nah kalau Az-Zainul Munir mengatakan ini untuk al-imamul a'zam wa man yajri majrohu, atau yang dianggap aduh kalau seimbang sejajar sih nggak akan bisa ya dengan Rasulullah, memang nggak akan. Nah atau orang yang dianggap tertinggi lah gitunya, karena ketika Rasulullah SAW masih ada ya tentu yang tertinggi adalah Rasulullah SAW, bahkan seorang raja aja harus taat. Seperti Rasulullah kan mengirim surat ke petinggi Romawi, kan harus taat kepada Rasulullah, artinya dia berada di bawah Rasulullah, bukan Rasulullah SAW yang harus taat kepada seorang raja, tapi seorang raja itu harus taat kepada Rasulullah. Makanya Rasulullah itu pemimpin yang teragung. Nah apa ini juga bisa diperlakukan untuk pimpinan kaum mukminin setelah Rasulullah tidak ada? Az-Zainul Munir mengatakan bisa. Kalau pengecualian apabila datang kepada satu kaum jangan menjadi imam, kecuali Rasulullah kan, karena beliau itu tadi di Mekah beliau imam, pribuminya menjadi makmum. Di rumah Itban bin Malik Rasulullah imamnya Itban bin Malik, pemilik rumahnya yang menjadi makmum. Nah apa ini juga berlaku untuk selain Rasulullah SAW? Saya kira ini pendapat sekiannya, tapi pendapat ini bisa diterima kalau untuk pimpinan tertinggi seperti Khalifah Abu Bakar, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, apabila datang ke satu daerah mereka ini yang menjadi imam. Karena saya yakin penduduk setempat juga daerah yang didatanginya nggak ada yang berani menjadi imam, sementara makmumnya itu yaitu khalifahnya, Amirul Mukmininnya yang menjadi makmum. Nah kemudian berikutnya nih di catatan ini ya, di dalam Fathul Bari ini, bisa juga bahwa judul yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari ini, Imam Bukhari artinya sangat ringkas berartinya. Karena kalau di Imam Bukhari sendiri di kitab aslinya, kalau ini kan Fathul Bari tafsirnya gitu ya dari Sahih Al-Bukhari. Kalau kitab asli Sahih Bukhari-nya kan judul hadis. Imam Bukhari nggak ngomong apa-apa. Nggak, artinya nggak ada penjelasan rinci gitu ya, hanya judul hadis. Tapi ternyata kan, mengapa Imam Bukhari membuat judul seperti ini? Ya ditafsirkanlah oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani menafsirkan bahwa maksud Imam Bukhari dengan judul seperti ini, beliau berisyarat kepada hadis yang tadi. Di hadis tadi Rasulullah melarang seseorang kalau datang ke satu kaum lalu dia jadi imam di sana. Padahal di hadis ini kan Rasulullah datang ke rumah Itban bin Malik dan beliau yang menjadi imam. Nah mungkin juga maksud Imam Bukhari itu berisyarat menunjukkan kepada hadis yang diriwayatkan melalui Ibnu Mas'ud. Ini hadisnya riwayat Muslimnya, ini mudah-mudahan masih ada, sudah saya cari nih. Masih ada nih hadisnya nih ya. Nah, beliau berisyarat kepada hadis riwayat Muslim ya, di tempat Muslim dan lain-lainnya. Diriwayatkan melalui Ibnu Mas'ud
Kalau di sini dimuat secara singkatnya, wala ya umur rajulu fi sultanihi wala yajlisu ala takrimatihi ila biiznihi. Janganlah seseorang menjadi imam di daerah kekuasaan orang lain, dan janganlah duduk di tempat kehormatannya kecuali seizin tuan rumah. Wal imamul a'zamu fa inna malikus syai'i sultanun alaihi. Apabila seseorang walaya umur rajulu fi sultanihi, janganlah seseorang menjadi imam di daerah kekuasaan orang lain, karena tentu kan daerah kekuasaan orang lain itu tentu ada pemimpinnya di sana. Wa malikus syai'i sultanun alaihi, maka pemimpin itu adalah penguasa di sana. Ya, yang disebut seorang pemimpin itu berarti dia penguasa di tempatnya. Nah, maka janganlah seseorang menjadi imam di tempat orang lain, karena kan di sana ada pemimpin, ada penguasanya. Adapun Rasulullah SAW, nyawal imamul a'zamu sultanun alal malik. Adapun beliau Rasulullah SAW sebagai pemimpin teragung, itulahnya sebutannya al imamul a'zam. Adapun Rasulullah sendiri sebagai al imamul a'zam sultanun alal malik, beliau malah lebih berkuasa di atas seorang raja, di atas seorang penguasa manapun. Rasulullah itu pemimpin teragung. Ini kalimat ini nih ya, Ibnu Hajar al-Asqalani mengungkapkan ini, wal imamul a'zamu al imamul a'zam sultanun alal malik. Justru bahasa kitanya jadi lebih berkuasa dibandingkan dengan seorang raja, atau seorang raja pun itu kekuasaannya di bawah al-imamul a'zam, kecuali ini illa biiznihi, kecuali apabila seizin tuan rumah. Tuan rumah teh kalau di masjid berarti seizin imam setempat, seizin penduduk setempat. Kalau di dalam rumah seperti Itban bin Malik berarti seizin pemilik rumah. Nah, ini hadisnya yang di riwayat Muslim ya. Alah, siapa nih sahabatnya nih ya? Ayo Ibnu Mas'udnya. Ibnu Mas'ud berkata, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya umul qauma aqra'uhum li kitabillah wa aqdamuhum qiraah. Hendaklah yang menjadi imam untuk satu kaum itu adalah orang yang paling hesenya aqra'uhum, yang paling membaca Al-Qur'an, wa aqdamuhum qiraatan, dan yang terdepan dalam bacaannya. Fa in kanat qiraatuhum sawaan, apabila sekiranya bacaannya sama, fal ya ummahum aqdamuhum hijratan, hendaklah yang paling dulu yang menjadi imam itu yang lebih dulu hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawaan, kalau sekiranya hijrahnya pun sama, fal ya ummahum akbaruhum sinnan, maka hendaklah yang menjadi imam itu adalah yang lebih tuanya di antara mereka. Nah, yang ininya nih, wala ta'umman narrojula fi ahlihi wala fi sultanihi, maka janganlah seseorang menjadi imam di suatu rumah, wala fi sultanihi, dan juga di daerah kekuasaannya. Itu tadi maksudnya ya, apabila menziarahi, mendatangi satu kaum, maka janganlah menjadi imam di sana, hendaklah yang menjadi imam itu salah satu dari pribumi itunya. Ini sejalan nih ya.
maka janganlah sekali-kali wala ta'umman rajula fi ahlihi, janganlah mengimami, ar-rajulanya maf'ul bih ini, janganlah seseorang mengimami seseorang di rumahnya, janganlah mengimami seseorang di rumahnya, wala fi sultanihi, atau di daerah kekuasaannya, wala tajlis ala takrimatihi fi baitihi. Nah ini nih beberapa waktu ke belakang nih ini saya ungkapkan tentang hal ini. Jangan apabila bertamu, anggaplah apabila masuk ke satu rumah, fala tajlis ala takrimatihi, jangan sekali-kali duduk di kursi kehormatan tuan rumah. Ya, apabila masuknya ke dalam sebuah rumah, wala tajlis, dan janganlah kamu duduk ala takrimatihi, di tempat duduk kehormatannya, tempat duduk kehormatan tuan rumah, ya, fi baitihi, di dalam rumahnya, illa an ya'zana laka au bi iznih, kecuali kalau tuan rumah mengizinkan, atau bahasanya kecuali atas seizin tuan rumah. Nah, saya kira sampai di sini menjadi jelasnya bahwa Imam Bukhari itu seolah-olah bahasa kitanya dibuat mengambang. Oleh Imam Bukhari ini dibuat mengambang nih judulnya di sini. Bab apabila seorang pemimpin kunjungan kerja gitu. Apabila seorang pemimpin mendatangi satu kaum kemudian dia mengimami mereka, itu kan boleh tidak? Nah itu kan tidak dimunculkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari ini hanya dia dibuat mengambang seperti itu. Apabila seorang pemimpin datang ke satu daerah kemudian dia mengimami mereka. Ya, masalahnya ternyata di hadis ini Rasulullah datang ke rumah Itban bin Malik, tapi beliau kan yang menjadi imam. Sementara di hadis lain tadi Rasulullah melarang sampai Malik bin Al-Huwairis, padahal kan guru kan, dia yang mengajar orang di tempat yang tadi. Ya katakanlah selesai belajar, karena Malik bin Al-Huwairis kan yang mengajari orang-orang di satu daerah tadi. Begitu datang waktu sholat, orang sana mana ada yang katakanlah mau menjadi imam, sementara Malik bin Al-Huwairis gurunya yang menjadi makmum, maka mereka mempersilahkan Malik bin Al-Huwairis. Tadi di riwayat At-Tirmizi Al-Malik bin Al-Huwairis ya, At-Tirmizi, orang sana kan mempersilahkan kepada Malik bin Al-Huwairis untuk menjadi imam. Ini kan kalau nggak salah tadinya ya'tina Malik bin Al-Huwairis ya'tina fi musallana, datang ke tempat sholat kami, ya tahaddasu. Nah dia mengajarkan hadis. Fahadoroti sholatu, ya mengajarlah gitunya, dia mengajar di sana. Fahadoroti sholatu, kemudian datang waktu sholat. Fakulna lahu, kami di penduduk sana mengatakan kepada Malik bin Al-Huwairis, takodam, silahkan maju, artinya silahkan maju ke depan untuk menjadi imam. Fakola, tapi Malik bin Al-Huwairis mengatakan, liyatakodam ba'dukum, hendaklah yang maju menjadi imam itu salah seorang dari kalian. Hatta uhaddisakum, nanti aku ceritakan, lima la atakodamu, mengapa aku tidak mau maju menjadi imam. Sami itu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man zaro qauman fala ya ummahum, barang siapa yang datang ke satu kaum maka janganlah dia mengimami kaum tersebut atau menjadi imam untuk kaum tersebut. Wal ya ummahum rajulun minhum, hendaklah yang menjadi imam itu salah satu dari pribumi. Tapi di riwayat Muslim tadi benar larangan itu ada. Apabila datang ke satu rumah atau ke satu daerah, jangan sekali-kali menjadi imam. Apabila masuk ke satu rumah, jangan sekali-kali duduk di kursi kehormatan tuan rumah,
kecuali ternyata ada ini yang di riwayat Muslim, kecuali seizin tuan rumah. Nah sebetulnya Malik bin Al-Huwairis juga sudah diizinkan ya, sudah diizinkan. Malah yang diperintah maju untuk menjadi imam. Tapi Malik bin Al-Huwairis yang menyampaikan hadis ini kan. Malik bin Al-Huwairis menyampaikan hadis apa yang dia tahu. Kemudian dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW seperti tadilah gitunya di hadisnya. Itu menurut Malik bin Al-Huwairis. Tapi menurut hadis yang diriwayatkan melalui Ibnu Mas'ud, di situ ada kecuali seizin tuan rumah menjadi imam di satu tempat yang dikunjunginya atau duduk di kursi kehormatan tuan rumah, boleh berarti kesimpulannya atas seizin tuan rumah. Nah apalagi contohnya di kita begini, khotib Jumat kan dijadwal. Khotib Jumat dijadwal. Orang sana dijadwal kemana, orang mana dijadwal kemana. Lalu di sana bagaimana, yang menjadi imam siapa? Kan sudah dijadwalkan bahwa ya khotibnya itu ya gitu pendatang kan, khotibnya itu bukan penduduk setempat. Wah itu sudah lebih dari izin, malah itu sudah lebih dari izin, diundang untuk menjadi khotib, untuk menjadi imam di sana. Nah itu berartinya akan sama kan, seolah-olah kasusnya sama kan. Kalau untuk khotib Jumat makan itu kan yang terjadi itu kan di satu masjid itu kan setiap Jumat itu imamnya berganti-ganti. Ada yang dari mana, bahkan ada yang dari luar kota. Ya bahkan ada yang dari luar kota, artinya kan dari jauh memang sudah jadwalnya dia khotib dan imam sholat Jumat di masjid tersebut. Itu sudah lebih dari izin, itu undangan bahkan. Makanya kan ya khotib dan imam inilah yang kemudian menjadi khotib dan imam pada sholat Jumat tersebut. Dianggaplah itu karena seizin tuan rumah, seizin DKM, seizin ketua PC. Kemana ketua PC tadi? Tak ngaji itu. Nah, saya kira sudah ini ya, sudah tuntas lah masalah ini ya. Pada asalnya memang dilarang artinya. Kalau seseorang yang anggaplah di daerahnya dia ini imam tetap misalnya, di daerahnya dia imam tetap, ketika dia datang ke daerah orang itu dia tetap harus menjadi imam, padahal itu kan di daerah orang. Nah ini yang tidak boleh, artinya begitu datang tanpa seizin, tanpa ya seizinnya dari pribumi, karena merasa bahwa di tempat saya gitunya, di tempatnya sendiri saya ini selalu menjadi imam. Ketika datang itu langsung saja maju menjadi imam. Padahal kalau melihat Malik bin Al-Huwairis saja kan dia menolak. Itu yang tidak bolehnya. Janganlah seseorang menjadi imam di rumah atau di daerah orang lain. Janganlah seseorang duduk di kursi kehormatan apabila masuk satu rumah. Jangan duduk di kursi kehormatan tuan rumah. Nah, ternyata kan kecuali seizin tuan rumah, baik pribumi tadinya satu daerah tuan rumahnya atau kalau di dalam rumah pemilik rumah. Kecuali al-imamul a'zam, wah mana ada yang berani kan sebetulnya. Ya, seseorang menjadi imam sementara al-imamul a'zam Rasulullah yang menjadi makmum. Kalau menurut Az-Zainul Munir itu bisa gitu diberlakukan untuk selain Rasulullah ya apabila kedudukannya sebagai pemimpin tertinggi berarti. Saya kira ini pendapatnya, tapi pendapat itu bisa itu diterima. Kalau presiden misalnya di kita ini kan pimpinan tertingginya presiden. Nah tadi lalu belusukan. Nah, kunjungan kerja ke daerah
belusuan menjadi imam, iyalah karena beliau sebagai pemimpin tertinggi di NKRI, berarti apabila belusukan ke Sulawesi jadi imam, itu belusukan ke Sumatera jadi imam, ya karena memang pimpinan tertingginya mereka kan ya kan imam. Makanya judulnya ini babun idza zarol imam, apabila seorang pemimpin itu berkunjung ke satu daerah fa'amahum, kemudian menjadi imam, dan judul lagi langsung gitu Imam Bukhari. Tapi ini kan berlakunya bagi al-imamul a'zam dan yang sejajar, anggaplah gitunya dalam tanda kutip ya, untuk imamul a'zam dan yang sejajar. Kalau untuk yang bukan al-imamul a'zam dan sejajar, berlaku hadis tadi, tidak boleh ujug-ujug gitu datang ke mana begitu sholat berjamaah langsung maju menjadi imam. Ini yang suka dilakukan oleh kelompok mana tuh, yang jamaah tablignya, datang ke masjid orang kemudian maju jadi imam. Begitulah, itu berarti melanggar hadis, berarti tidak boleh kan, itunya dilarang. Janganlah sekali-kali mengimami seseorang di rumahnya, artinya tamu yang menjadi imam, sementara tuan rumah yang menjadi makmum, kecuali seizin. Dia imam al-azam bukan? Boro-boro azam, asgor nama. Boro-boro azam, lah imam apaan yang seperti itu gitu ya. Jadi mereka ini melanggar hadis, iya, tidak tahu tata krama, iya. Dianggapnya di sana tidak ada yang bisa menjadi imam atau apa, entahlah pikiran mereka. Karena kelompok ini ya suka datang ke masjid gitu, kemudian apabila kelompok mereka ada di sana, maka yang menjadi imam itu salah seorang dari mereka, orang di sana, orang penduduk setempat dianggap apa? Ya yang jelas kalau seperti itu sudah tidak sesuai dengan sunnah, itu bahkan melanggar apa yang disabdakan oleh Rasulullah tadi. Ya, janganlah seseorang mengimami penduduk setempat atau mengimami seseorang di daerahnya atau di rumahnya. Nah sekiralah cukup jelas tanya. Sekarang ini al-imamul azam ada enggak? Gak ada. Sekarang ini gak ada al-imamul a'zam, sampai merasa orang itu merasa tidak pantas untuk menjadi imam apabila orang itu menjadi salah seorang menjadi makmumnya.